Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Abdillah dari Perbankan Syariah kelas B, MPM 1951020470. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum tajwid. Yang pertama adalah izhar, dan yang kedua itu adalah ikhfa. Yang ketiga idgham, yang keempat iqlab, dan yang kelima adalah mad. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah izhar. Izhar itu adalah jelas atau terang. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka bacaannya adalah jelas atau terang. Apa aja sih huruf izhar itu? Huruf izhar ini ada 6. Ada 6 huruf izhar. Yang pertama itu adalah amzah, yang kedua itu adalah ha, yang kedua itu adalah ha, yang ketiga adalah ha, yang keempat adalah ain, yang kelima adalah ghin, dan yang keenam adalah gha. Jadi dari keenam huruf ini apabila bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin, maka bacaannya adalah jelas. Hamzah, ha, ain, ghin, gha. Contohnya seperti hasidin iza hasad, hasidin iza hasad, sidin i. Nah, di situ bacaan nun matinya adalah jelas atau tanwinnya adalah jelas. Sidin iza hasad. Nah, contoh yang kedua adalah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, anhu maluhu wa ma kasab, anhu. Nah, di sini pada huruf anhu ini dibacanya jelas karena di situ nun mati bertemu dengan huruf ha, maka dibacanya jelas. Contoh yang ketiga adalah wa amma man khaffat mawazinuh, wa amma man khaffat, di situ adalah ada nun mati bertemu dengan huruf gha, maka bacaannya adalah jelas atau izhar. Yang kedua adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa ini adalah samar-samar, khunnah, atau dengung. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka bacaannya adalah samar-samar, khunnah, atau dengung. Apa aja sih huruf ikhfa itu? Huruf ikhfa itu ada 15. Di antaranya adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Itu ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, ro, sin, shim, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, di situ ada 15 huruf. Dan apabila dari ke-15 huruf tersebut bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin, maka dibacanya adalah jelas, maka dibacanya adalah samar-samar, khunnah, atau dengung. Contohnya seperti wa ma kuntum. Nah, di sini kuntum. Di sini kenapa di sini nun matinya dibaca samar-samar? Karena nun mati bertemu dengan ta. Kuntum. Beda dengan izhar tadi. Kalau izhar tadi nun matinya dibaca dengan jelas. Maka man kho. Masa kalau ikhfa dibaca dengan jelas itu tidak bisa. Masa kuntum itu tidak bisa. Maka dibacanya adalah samar-samar, khunnah, atau dengung, yaitu dengan wa ma kuntum. Contoh yang kedua adalah min dunillah, Nah, di sini adalah
di sini ada huruf nun mati bertemu dengan huruf do, di mana do ini adalah termasuk ke dalam salah satu huruf ikhfa. Min dunillah. Contoh yang ketiga adalah in kuntum in kuntum in kuntum in kuntum. Di sini terdapat dua huruf ikhfa, yaitu yang pertama adalah nun mati bertemu dengan huruf kaf, dan yang kedua adalah nun mati bertemu dengan huruf ta. Maka bacaannya adalah samar-samar atau khunnah. Ya kuntum. Oke guys, sekarang lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah hukum bacaan tajwid iklab. Iklab itu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya itu adalah menggantikan nun mati atau tanwin tersebut dengan huruf mim. Contohnya itu seperti mim ba'dihi, mim ba'dihi. Contoh yang kedua itu adalah mim ba'liha, mim ba'liha. Nah, jadi huruf nun matinya itu digantikan dengan huruf mim. Yang selanjutnya adalah hukum bacaan tajwid idgham. Nah, di hukum tajwid bacaan idgham ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro dan lam, maka bacaannya adalah lebur tanpa dileburkan atau didengungkan. Contohnya seperti mir rizqi. Contoh yang kedua adalah wa mau'izatan lil muttaqin. Wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi talil muttaqin. Jadi lebur tapi tidak dileburkan atau didengungkan. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini hurufnya ada 4, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf keempat tadi itu, maka hukum bacaannya dibaca lebur tapi didengungkan. Sebaliknya daripada idgham bil gunnah tadi. Contohnya seperti rahmatan wa ilma. Contoh yang kedua adalah qalilam minkum. Guys, yang selanjutnya adalah hukum bacaan mad. Di sini saya akan menjelaskan 3 hukum bacaan mad. Yang pertama itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua adalah mad arid risukun. Dan yang ketiga itu adalah mad far'i. Oke guys, langsung aja. Yang pertama itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i adalah yaitu memanjangkan bunyi bacaan pada huruf-huruf mad yang belum tercampur dengan unsur-unsur lain atau masih asli. Hurufnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah huruf alif, yang kedua itu adalah huruf ya, yang ketiga adalah huruf waw. Nah, cara membacanya itu dipanjangkan selama 2 harakat. Contohnya na, ma, da. Contoh yang kedua adalah yaqulu. Nah, oke guys, lanjut. Yang kedua itu adalah mad arid sukun. Mad arid sukun ini adalah yaitu memanjangkan bunyi bacaan pada mad yang diiringi oleh huruf sukun karena wakaf. Panjangnya bisa 2 sampai 6 harakat. Dan mad arid sukun ini biasanya terdapat pada akhir surah atau akhir ayat. Contohnya seperti sodikin.
Contoh yang kedua adalah ta'lamun. Oke guys, lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah mad far'i. Nah, di sini mad far'i ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad wajib mufasil dan yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Nah, yang pertama itu adalah mad wajib munfasil. Apa sih mad wajib munfasil itu? Mad wajib munfasil adalah memanjangkan bunyi bacaan pada huruf mad yang diiringi dalam satu kalimat. Panjangnya bisa sampai 5 sampai 6 harakat. Contohnya adalah was-samaa'i wat-thariq. Jadi panjangnya itu 5 sampai 6 harakat. Was-samaa'i wat-thariq. Oke, lanjut lagi yang kedua. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Apa sih mad jaiz munfasil itu? Mad jaiz munfasil adalah yaitu memanjangkan bunyi bacaan pada huruf mad yang diiringi oleh huruf hamzah pada kalimat berikutnya. Panjangnya bisa 3 sampai 5 harakat. Contohnya adalah inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.